Sobat cerdas, dimanapun Anda berada, salam 300 hapus. Terima kasih untuk yang sudah menanti saya. Terima kasih. Dan di sana selamat siang. Untuk menjawab Saudara Nandar yang telah membuat tayangan videonya ditujukan kepada saya. Tayangan videonya itu luar biasa. Tentu saja saya terima kasih kepada Nandar yang terpancing. Mungkin bukan terpancing ya. Dia sengaja memancing saya. Ya, katakanlah ini mainan baru untuk sebelum mainan yang besar. Dan saya pukul orang-orang yang tidak berdedikasi bagi NKRI, yang hanya memakai keuntungan atas negara, dan di mana kita berharap bahwa Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia, penduduk yang luar biasa, dan tercatat sekarang 270 juta orang yang hidup di bangsa ini. Salah satu yang mewakili adalah Nandar. Ustadz Nandar ini harus dijawab karena dia sudah menyinggung hal-hal yang sangat pribadi terhadap saya, khususnya. Kalau Pak Menteri Menko Polkam itu dia nggak berani nongol lagi karena saya sudah singgung juga bahwa dia ini adalah orang yang buruk, menikam dari belakang pimpinannya, bosnya, presidennya. Dia yang dipercayakan tetapi dia bermain belakang. Ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang besar. Nah, Nandar ini orang kecil, saudara, hanya bermain YouTube dan hidupnya tidak ada gunanya sama sekali bagi Islam. Justru dia merusak Islam itu sendiri dengan melawan Saifuddin Ibrahim yang sudah menemukan rumus salam 300 hapus. Dan sampai hari ini sungguh akan saya bongkar. Keinginan saya supaya kebenaran dinyatakan dan juga keadilan ditegakkan, agar semua kita di dalam hidup bernegara ini, kita akan sampai kepada sebuah negara yang luar biasa di masa yang akan datang. Negara yang hebat di masa yang akan datang. Tidak ada yang lain kecuali Indonesia, karena kekayaannya, jumlah penduduknya, hanya penduduknya ini belum berdisiplin, belum memiliki budaya, dan belum memiliki sopan santun. Contoh di dalam dunia YouTube, Nandar membuat judul, nanti kita akan lihat ya apa judulnya. Mohon disiapkan ada judul itu, judul Nandar yang terakhir. Dia mengatakan bahwa istrinya Saifuddin Ibrahim akan segera meninggalkan suaminya Saifuddin Ibrahim karena kemaluannya sudah tidak bisa bangkit lagi. Artinya memang lemah syahwat. Itu kata Nandar. Nah, saya herannya Nandar dari mana tahu bahwa barang saya itu sudah lemah dan tidak bisa bangkit lagi, katanya. Kata Nandar ini. Padahal saya tahu model Nandar kayak begitu. Aduh deh, nggak bakalan taruhan deh. Nggak mungkin lah istri saya akan tertarik pada orang kayak begitu. Gitu. Karena saya sudah pernah ketemu dia di Ciamis ketika sidang MKC. Nah, saudara-saudara, sebelum saya bacakan WA Nandar kepada istri saya yang katanya minta maaf, yang jelas salam 300 hapus itu harus dikumandangkan terus oleh saya sebagai salam khas kalau begitu. Saya telah ditunjuk oleh Nandar sebagai agen untuk membongkar kebobrokan ajaran Bang Mamat Arab, sebagai satu-satunya tokoh di Indonesia yang berhak untuk melucuti
kemuliaan Bang Mamat. Jadi terima kasih Anandar, saya sudah ditunjuk oleh kamu untuk ya membongkarnya. Di samping membongkar 300 ayat itu, saya juga harus membongkar kebejatan Bang Mamat itu. Kamu hanya bilang bahwa barang saya sudah nggak bangkit lagi. Nah, kita sekarang pemerintah Indonesia ini harus membuat undang-undang dan aturan sopan santunnya itu bagaimana antara satu YouTuber dengan YouTuber yang lain, antara YouTuber Kristen dengan YouTuber Muslim, antara sesama YouTuber juga, itu bagaimana? Belum ada undang-undangnya ini, ya, belum ada undang-undangnya. Nah, sekarang kita buat undang-undangnya. Nandar dengan membuat tudingan dan ejekan seperti itu, nah saya tentu saja bersyukur semuanya. Artinya cara Tuhan itu ajaib, gitu ya. Ajaran sesat yang dikembangkan oleh Nandar di Indonesia ini harus segera dipermalukan karena segala sendi kehidupan bangsa rusak karena ajaran itu. Ajaran yang, aduh minta ampun deh. Misalnya sembahyang 5 waktu, itu ibadah buatan Mamat. Tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan seperti itu. Dan Bang Mamat pernah berkiblat ke Yerusalem selama 17 bulan. Karena tidak ada orang Yahudi dan orang Kristen yang bertobat, maksudnya masuk ke agama Bang Mamat, maka kiblat diarahkan 180 derajat ke arah Mekah. Jadi dia putus asa. Ada lagi Ustadz Nandar dan Nabi Sugiono. Aduh, berarti yang ngomong ini suka nonton film Jepang. Saya tahu maksud kamu kan. Oh, kalau begitu Pendeta Saifuddin Ibrahim pernah dong nonton sekilas. Sekilas saja. Karena saya suka nonton itu. Istri saya sering cerita tentang Mbah Sugiono itu. Sugiono apa maksudnya, tulisan-tulisan di di grup WA juga rame itu Mbah Sugiono. Nabi Sugiono di sini. Oke, saudara-saudara, salah satunya itu misalnya sholat, puasa pun adalah kewajiban yang tidak jelas karena hanya memindahkan waktu makan saja. Dan tidak ada puasa itu bulannya, nggak disebut ada bulan puasa di dalam Yahudi maupun di Kristen. Kalau kita mau puasa bulan apa saja silahkan, dan berapa hari kamu berpuasa. Ada yang berpuasa 7 hari berturut-turut nggak makan, nggak minum. Ada yang begitu. Nah ini tiba-tiba di dalam Islam itu ada sholat, ada puasa sebulan penuh. Lucu. Jadi puasa juga itu. Syahadat juga tidak jelas karena tidak ada syahadat kepada nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Karena Muhammad nggak yakin dirinya itu nabi, maka harus diucapkan syahadat. Seperti itu. Tentang syahadat itu. Terus bagaimana syahadatnya? Bahwa nabi-nabi sebelum Muhammad itu katanya bersyahadat. Katanya muslim semua. Terus syahadatnya bagaimana? Masa Abraham bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Bang Mamat dan cucunya utusan Allah. Aneh. Abraham sudah hidup 2000 tahun yang lalu kok. Sebelum Bang Mamat datang, kok tiba-tiba Abraham itu agamanya Islam, semua nabi agamanya Islam, Yesus Kristus Isa Al-Masih juga agamanya Islam. Terus kalau syahadatnya bagaimana? Aneh. Jangan syahadat karena seperti si Ucok. Ucok mau menikah dengan Zainab, orang Sunda. Si Ucok ini kan orang Batak, mau menikah. Modin bilang, ayo Ucok, katanya. Syahadat kan kalau mau ini kan, kalau mau menikah itu kan harus syahadat. Tapi Ucok nggak bisa syahadat. Kata Modin, ayo kamu dulu Zainab syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Ayo Ucok, kata Modin. Kata si Ucok, karena orang Batak makan babi ya susah ngomongnya. Zainab takut gagal. Ayo bang. Susah sekali. Sudahlah tak kawin tak apalah katanya. Sudah tak kawin tak apalah. Gagal kawin karena Ucok tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi bersyukur juga ya. Terima kasih Ucok karena kamu tidak jadi kawin karena nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh,
Bagus kamu, Cok. Ya, dengar baik-baik ya, saudara-saudara harus mengikuti langkah-langkah Ucok. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Haleluya. Ya, nggak jelas itu syahadat itu. Ajaran zakat, misalnya ajaran zakat, hanya 2%. Bukan 10% seperti Alkitab. Kenapa? Ya karena orang Arab itu pelit. Tapi untuk ngaco, ya seperti itu, Bang Rizik itu, ngaco terus. Jadi, semua ajarannya nggak jelas, buatan manusia. Ajaran haji lebih parah lagi, karena seluruh rangkaian ibadah haji, semuanya diambil dari ajaran jahiliyah. Hanya setelah Bang Mamat, itu bacaan-bacaannya diarabkan. Dikembalikan kepada seolah-olah itu ajaran Islam. Ini ajaran yang tidak dikenal di dalam Alkitab. Sa'i nggak dikenal. Sa'i itu adalah Ismail yang kehausan, mamanya kesulitan mendapat air, maka larilah ke sana kemari untuk mencari air. Ternyata tidak pernah Ismail dan mamanya pernah datang ke Arab Saudi. Nggak pernah, bohong. Tunjukkan buktinya kalau ada Siti Hajar dan Ismail datang ke Mekah. Seluruh ayat Alkitab tidak bisa dibuktikan bahwa Ismail pernah datang. Apalagi Ibrahim katanya membangun Baitullah. Siapa di antaranya umat Islam yang bisa membuktikan secara sejarah bahwa kata-kata ayat Al-Quran Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail? Lucu, hebat kalau ada alim ulama. Somat ngomong, saya cabek mulut lo. Adi Hidayat, coba dari mana kamu membuktikan bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim dan Ismail? Omong kosong. Nah, dan Al-Quran itu sendiri ya syair dan sejarah yang tidak jelas, hukum dan aturan yang tidak mungkin sesuai dengan zaman. Nggak bisa hukum Islam itu diberlakukan sekarang ini. Sehebat apa kamu untuk menjadi pelaku tegakkan khilafah sekalipun? Tidak akan bisa. Dan pasti tidak akan mampu. Seluruh dunia tentu tidak suka kalau khilafah itu dibangun di Indonesia. Orang-orang Papua akan segera memisahkan diri. Orang Minahasa akan membangun negara Minahasa sendiri. Orang Medan tidak suka, orang Kalimantan gak bakalan suka dengan ajaran kejahatan khilafah. Karena itu adalah ajaran sampah. Ajaran yang sudah tidak perlu dikembangkan lagi. Dan ajaran yang sudah terbukti gagal untuk diterapkan di muka bumi. Ini bukan menghina, tapi kita bisa menelaah perjalanan sejarah Islam dari satu benua ke benua lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kita, Indonesia, sudah bisa membuktikan betapa ajaran itu sangat jahat sekali. Ajaran nyinyir bin ngenyek. Oleh karena itu harus ditinggalkan ajaran ini. Jadi terima kasih buat Nandar, kamu telah mempercayai saya dan mengizinkan saya untuk membalas semuanya itu. Ya, mengizinkan saya dengan mengarahkan ejekanmu itu kepada saya, dan saya akan balas kepada Nabi Arab. Dan itu bukan kesalahan saya, karena kamu telah menghina saya. Kamu menghina saya. Saya sih nggak terhina, saya mau senang-senang aja. Karena saya tahu cinta istri saya. Cintanya kepada saya. Ya, walaupun kamu bilang lemah syahwat. Lemah syahwat kamu bilang, bagus. Kena cabai mulut lo. Gua cabein lo. Tapi inilah cara Tuhan supaya saya memakai Nandar yang telah menghina ini, saya akan bongkar semua gara-gara lo. Padahal jelas sekali Al-Quran, jangan menghina sesembahan orang lain. Nanti akan dibalaskan kepada penghinaan yang sama kepada Allah SWT. Nah, itu kata Bang Mamat kok. Maaf ya Nandar ya, saya berkali-kali sudah minta maaf sama kamu. Saya akan bongkar terus. Memang saya punya lemah. Nggak sekuat barang kamu mungkin ya, Nandar. Ya, teman-teman sudah lihat ya bagaimana Mbak Udin
Ya, dia membuat satu video khusus untuk Nandar ya. Dikatakan bahwa Nandar ini bukan siapa-siapa. Ya, Nandar ini bukan siapa-siapa, tapi Anda yang sibuk balas dia. Ya, memang Nandar ya mungkin bagi kamu bukan siapa-siapa. Bagi kamu ya dia mungkin tidak selevel dengan Pak Mahfud MD dan yang lain-lain. Memang belum. Ya, kita nggak bisa tebak. Hari ini Nandar cuman kamu sebut sebagai kuclu, mana tahu 5-6 tahun lagi, 10 tahun lagi dia jadi presiden. Kita nggak tahu nasib orang. Ya, jadi janganlah meremehkan orang lain. Karena hari ini bukan siapa-siapa, besok dia bisa jadi orang yang paling kamu butuhkan. Ya. Hari ini kamu anggap dia sebelah mata, besok kamu minta tolong sama dia. Sering kita melihat kejadian seperti itu. Orang yang kita anggap remeh, malah suatu saat itu adalah orang yang paling kita elulukan agar bisa menolong diri kita. Kita butuh dia untuk menolong diri kita. Jadi jangan dianggap remeh, Pak Saipudin ya. Terus yang kedua, di sini Saipudin ngomel-ngomel lah seperti biasa ya. Dia mengatakan, saya menyerang Islam karena Nandar. Padahal tanpa Nandar bereaksi kepada videonya, tanpa Nandar mengeluarkan statement tentang anunya, Mbah Udin tetap akan menyerang Islam. Tetap akan menyerang Islam gitu kan. Jadi nggak ada hubungan. Kecuali selama ini kamu nggak menyerang Islam, terus tiba-tiba gara-gara Nandar mengatakan anu kamu merasa terhina, terus kamu serang Islam. Kenyataannya dari kemarin kamu memang udah nyerang Islam. Terus yang ketiga, ya Nandar nggak ada ngomong anu kamu nggak bisa naik. Ya, Nandar nggak ada mengatakan anunya Saipudin atau lemah syawat, nggak ada. Dia nggak mengatakan lemah syawat, sorry ya. Dia tidak mengatakan kamu lemah syawat, tetapi anunya nggak bisa bangun. Anunya itu apa? Badannya, Pak. Ya udah capek gitu kan seharian, udah tua, susah bangun badan kita, agak susah gitu. Ya, susah jalan gitu kan, banyak susah bangun tuh Pak. Kakinya udah susah bangun, susah berdiri. Ya, susah berdiri itu kakinya karena memang udah lemas, udah tua. Nggak lemah syawat. Tapi kan kamu sendiri yang mengatakan lemah syawat tadi ya. Kamu katakan lemah syawat, dan Nandar itu sama sekali nggak ngomong masalah lemah syawat. Jadi itu kamu yang sendiri yang ngomong. Terus di sini teman-teman bisa lihat bagaimana dia mengatakan orang Arab itu pelit. Karena infaknya cuma 2,5%, beda dengan Oten yang 10%. Belum lagi ditambah persembahan sulung ya, dan yang lain-lain. Ya, masalahnya infak itu untuk fakir miskin dan anak-anak telantar. Jelek-jelek, penggunaannya tuh tepat sasaran. Yang dibantu orang-orang susah. Ada orang sok-sok gaya ngasih 10%, tapi itu diberikan kepada pendetanya yang tambah kaya. Bagi Saipudin yang menerima tentu saja senang. Yang memberi yang setengah mati. Yang menerima ya pasti senang, kalau bisa ya 20%, 30% gitu kan. Kalau yang menerima ini ya maunya sebesar-besarnya. Yang memberi ini kan kita harus mikir juga kondisinya, ya bagaimana gitu. Jadi bagi teman-teman, terutama teman-teman Oten, kalian renungkan sendirilah. Mending 2,5% tapi tepat sasaran, dan itu minimum 2,5. Kenyataannya banyak orang yang ngasih lebih. Selain 2,5 dia nambah-nambahin lagi yang lain-lain banyak. Yang setiap minggu dia berikan, setiap hari Jumatan nanti dia berikan, ya kapan dia ketemu orang susah dia bantu. Jadi itu bukan patokan. 2,5 itu minimal. Ya, daripada ada Oten ngasih perpuluhan tapi juga nggak dikasih, banyak yang nggak dikasih, banyak yang nggak sepenuh hati karena merasa wah enak kali dengan pendetanya. Pendetanya dikasih juga digunakan oleh pendetanya untuk membiayai janda Salome, ya untuk memelihara janda Salome, itu kan lebih kelewatan. Jadi parah sekali, ya parah sekali orang yang seperti itu. Terus yang lebih lucu di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ya ini yang salah satu yang paling ngakak. Mungkin sebelum kita ketawa saya putarin lagi cuplikan pendeknya ya biar teman-teman lebih ngeh khusus yang ini. Ada lagi Ustadz Nandar dan Nabi Sugiono. Aduh, berarti yang ngomong ini suka nonton film Jepang. Saya tahu maksud kamu kan. Oh, kalau begitu Pendeta Saifuddin Ibrahim pernah dong nonton sekilas. Sekilas saja. Karena saya suka nonton itu. Istri saya sering cerita tentang Mbah Sugiono itu. Sugiono apa maksudnya, tulisan-tulisan di apa namanya? Di grup WA juga rame itu Mbah Sugiono. Nabi Sugiono di sini. Oke, saudara-saudara.
Ya, teman-teman sudah lihat ya, ternyata kalau si Sarah Ayu itu ngefans dia dengan yang namanya kakek Sugiono. Ya, memang kakek Sugiono ini adalah kakek yang legend, kakek legendaris ya. Mbak Udin bilang dia nggak nonton, ya dia nggak nonton, cuma nonton dikit gitu ya. Yang ngefans dengan kakek Sugiono ternyata adalah Sarah Ayu, ngefans dengan kakek Sugiono. Wah mantap ini ya, Sarah Ayu ternyata fans dengan kakek Sugiono, ya pantesan dia butuh gitu ya, butuh yang cepat bangkit, nggak lemah, ya pantesan. Jadi kita harus maklumi juga, namanya masih muda. Apalagi ternyata dia ini barisan fans kakek Sugiono. Salut gitu ya. Saya nggak tahu, kalau perempuan ternyata banyak juga yang fans dengan kakek Sugiono. Luar biasa kakek Sugiono ini artinya. Ya. Bahkan istri-istri pendeta ternyata ngefans dengan kakek Sugiono. Aduh kacau ini ya. Dan di sini kita juga dengarkan bahwa Saifuddin sendiri yang mengakui, ya, ngakui bahwa barangnya ini nggak kuat. Ini pernyataan jujur ya. Akhirnya ada juga statement jujur dari Mbak Udin, yaitu barangnya udah nggak kuat. Keren. Saya salut. Pengakuan jujur ya, karena memang dia bilang nggak kuat ya. Ya. Karena usia atau karena apa saya nggak tahu, tapi intinya Udin mengakui bahwa barangnya memang nggak kuat. Ya. Terus teman-teman bisa lihat sepanjang video tersebut, Udin sibuk membahas tentang moral. Ya, membahas tentang moral. Saya juga bingung. Bagaimana mungkin dia mengatakan moral, mengatakan pemerintah harus mengatur YouTuber gitu kan? Ya harus diatur, nggak boleh sembarangan nih YouTuber, jangan kelewatan kali. Nandar lakuin itu, statement Nandar, apakah itu sangat kelewatan? Kalau dibandingkan, ya mungkin cukup kelewatan, tapi kalau dibandingkan dengan hujatan yang dibuat oleh Saifuddin kepada Islam, mana yang lebih ngeri? Ya, mana yang lebih ngeri? Perkataan Saifuddin kepada Nabi dibandingkan perkataan Nandar kepada Saifuddin. Teman-teman Oten, coba kalian pikir bagus-bagus. Jangan subjektif. Ya, jangan subjektif. Kalian pikir baik-baik, kalau nggak kalian tes tanya orang. Tanpa menyebut agama dan orangnya ya. Kalian tanya, ini ada yang kelakuan seperti ini, satu lagi kelakuan seperti ini. Mana yang moralnya lebih parah? Ya, mana yang moralnya lebih parah? Jadi, jangan ngomong moral lah, Saifuddin. Anda sendiri aja masih hancur sekali moralnya. Terus Anda mau koar-koar masalah moral. Kan nggak cocok itu. Ya, sangat nggak cocok. Ini ibaratnya orang yang jorok, ya, penampilannya jorok, rumahnya jorok, semuanya jorok, tiba-tiba ngomong sama tetangganya, ya, yang hanya karena lupa buang sampah, sampahnya menumpuk ya, di tong sampahnya udah menumpuk, terus ada lalat di atas, dia bilang, wah jorok kali ini tong sampah gitu kan. Dia nggak lihat dia sendiri seperti apa. Mengatakan moral Nandar, kelewatan, sedangkan sendiri moralnya aja udah lebih parah sekali. Jadi ini butuh kaca nampaknya Saifuddin ya. Mungkin sebagai kado parcel THR ya untuk Ramadan tahun ini, untuk Lebaran tahun ini saya belikan cermin yang besar lah. Ya. Saya nggak bisa ngasih dalam bentuk uang THR, tapi minimal kalau untuk hadiah saya bisa nih kasih parcel untuk Bang Udin, mungkin cermin yang besar. Ya, saya beli cermin mungkin 4 sisi gitu kan, biar gampang Saifuddin kalau masuk ke dalam langsung lihat. Ya, jadi bercerminlah dahulu. Ya, karena kita tahu satu jari menunjuk orang lain, jari yang lain akan menunjuk diri kita. Jangan ngomong moral dulu, kalau kamu sendiri masih tidak bermoral. Bereskan dulu, Bang Udin. Bereskan dulu diri kamu, baru kamu pergi ngomong-ngomong hal tersebut ya. Jadi di YouTube ini memang kadang-kadang di luar kendali. Di luar kendali, tapi selalu ada sebab. Semua ada sebab. Nggak ada orang ucup-ucup tiba-tiba memaki orang yang nggak dia kenal. Ya. Dan Anda juga bereaksi dengan sangat luar biasa. Anda marah, nampak Anda itu seperti anak-anak yang lagi tertekan. Ya, nampak sekali kalau Anda ini seperti anak-anak yang nggak terima diri Anda dikata-katai. Anda mau ngejek orang, Anda mau menyerang orang, tapi begitu dibilangin Anda nangis. Anda koar-koar. Seakan-akan Anda yang paling dizolimi di antara semua orang. Memalukan kalau saya bilang. Sangat memalukan tindakan seperti itu. Sangat kekanak-kanakan Mbak Udin ini ya, walaupun secara usia sudah tua. Tetapi yang pasti, kita nggak bisa pungkiri Mbak Udin sudah menghibur kita lah.
terlepas dari itu semua, dia sudah menghibur kita selama 1 bulan ini, nggak terasa besok terakhir ya. Nggak terasa besok terakhir. Makasih buat Mbak Udin, sekali lagi saya ucapkan. Ya, bisa dikatakan selama bulan ini ya, bulan April ini, semua YouTuber lintas agama, terutama yang Muslim, ini mendapatkan berkah ya, di balik hujatan-hujatan Udin juga ini. Ya, karena kita dengan menangkal, menjelaskan apa yang difitnahkan oleh Udin, ini membuat ya konten-konten kita lumayan laku. Dan semua fitnahan kamu kita jawab kok. Kita jawab satu persatu. Cuman kan kamu ngomongnya ulang-ulang. Ya. Semua hujatan kamu kita hajar. Kalau kamu mau bawa 300 ayat, buka yuk satu persatu. Misalnya 1 minggu ini bahas 10 ayat. Ya udah kamu bilang 10 ayat, kita tangkal 10 itu, kita balikkan ke kasih kamu 2 kali lipat. Kamu bilang 10 ayat di Al-Quran, kita jelasin 10 ayat tersebut, terus kita tampar kembali dengan 20 kontradiksi yang ada di Alkitab. Mau nggak? Kita mulai dari minggu depan ya. Selesai Idul Fitri kita bahas ini. Kalau mau, ya Mbak Udin ya. Kalau dikasih satu room lebih senang, tapi kalau kamu mau sistem balas pantun juga nggak masalah. Karena kan Mbak Udin nggak mau buka roomnya untuk diskusi. Kalau kamu mau seperti itu silakan. Buat 1 minggu 10 ayat. Ya, jadi total 30 minggu habis 300 ayat. Kita tampar. Kita tampar. Begitu kita jelasin, kita tampar balik. Jadi kita cuman mengcounter. Ya, kamu serang, kita jelasin, kita bentengi umat kita, terus kita tampar balik ke kamu. Simple, kita balas 2 kali lipat, kita tampar 2 kali lipat lebih kuat. Nanti lihat kamu bisa tangkis atau enggak, atau kamu bonyok aja gitu kan. Baru nanti minggu depan kamu bawa lagi 10 ayat syubhat, baru kita hajar lagi. Ya, seperti itu aja kalau memang mau ya Mbak Udin ya. Oke, mungkin itu aja. Makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak, dan semangat terus buat Nandar ya, buat Bang Nandar, semangat terus, gaskan terus ya. Ya, jangan menyerah, dan kalau bisa dijawablah ini tuntutan dari Saifuddin ini ya, ada beberapa hal yang dia suruh kamu jawab, silakan dijawab Bang Nandar. Dan makasih buat teman-teman yang udah nyimak, kita tonton terus perkembangannya. Makasih buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan.